Madu itu mengandung komponen lengkapnya manusia yang disebut itu madu ya. Kenapa madu? Karena salah satu kuasanya Allah dan kemahamurahannya Allah kepada kita adalah madu. Anda bayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya untuk hidup sehat, misalkan ya, Allah perintahkan, wahai hambaku, makalah daun ini, daun ini, daun ini, misalkan gitu. Repot kan kita kan? Tiap hari harus begitu. Tapi yang luar biasa apa? Daun itu, buahnya, ada daunnya, ada putiknya, ada kembang bunga segala macam. Itu kan kalau kita bayangkan pohon itu kan ada akarnya. Akar mengambil saripati tanahnya, masuk melalui pompa naik ke atas, kemudian dari sinar matahari dapat, kemudian dia muncul fotosintesis dan ada bunga, ada buah segala macam. Artinya sarinya tanah ada pada buah atau kembang bunganya tadi. Paham? Sarinya tanah. Itu kata kunci pertama. Lalu kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman apa? Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami jadikan manusia atau ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh unsur tanah. Maka segala kebaikan isi tanah bumi ini itu dikumpulkan Allah dalam saripati bunga tadi, dan Allah perintahkan makhluknya bernama lebah, Allah wahyukan untuk mengambil sarinya. Kebayang? Maka dalam madu itu terdapat keberkahan luar biasa. Janji-janji Allah dalam Al-Quran dan janji atau perintah atau janji Nabi juga ada. Nabi katakan salah satunya kan, Nabi bilang begini, asyifa'u fi salasatin syarbatil asr. Kesembuhan itu ada 3, kesembuhan, bukan obat ya, kesembuhan. Yang pertama kata Nabi apa? Minum madu. Ya, wasyar tahtil mihjam, kata Rasulullah. Yang kedua, berbekam. Ada janji Rasul di situ. Ya. Maka madu itu mengandung komponen lengkapnya manusia yang disebut dengan asam amino. Asam amino. Jadi asam amino itu letaknya di mana? Ada pada madu, ada pada kurma. Madu itu mengandung komponen lengkapnya manusia yang disebut itu madu ya. Kenapa madu? Karena salah satu kuasanya Allah dan kemahamurahannya Allah kepada kita adalah madu. Anda bayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya untuk hidup sehat, misalkan ya, Allah perintahkan, wahai hambaku, makalah daun ini, daun ini, daun ini, misalkan gitu. Repot kan kita kan? Tiap hari harus begitu. Tapi yang luar biasa apa? Daun itu, buahnya, ada daunnya, ada putiknya, ada kembang bunga segala macam. Itu kan kalau kita bayangkan pohon itu kan ada akarnya. Akar mengambil saripati tanahnya, masuk melalui pompa naik ke atas, kemudian dari sinar matahari dapat, kemudian dia muncul fotosintesis dan ada bunga, ada buah segala macam. Artinya sarinya tanah ada pada buah atau kembang bunganya tadi. Paham? Sarinya tanah. Itu kata kunci pertama. Lalu kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman apa? Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami jadikan manusia atau ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh unsur tanah. Maka segala kebaikan isi tanah bumi ini itu dikumpulkan Allah dalam saripati bunga tadi, dan Allah perintahkan makhluknya bernama lebah, Allah wahyukan untuk mengambil sarinya. Kebayang? Maka dalam madu itu terdapat keberkahan luar biasa. Janji-janji Allah dalam Al-Quran dan janji atau perintah atau janji Nabi juga ada. Nabi katakan salah satunya kan, Nabi bilang begini, asyifa'u fi salasatin syarbatil asr. Kesembuhan itu ada 3, kesembuhan, bukan obat ya, kesembuhan. Yang pertama kata Nabi apa? Minum madu. Ya, wasyar tahtil mihjam, kata Rasulullah. Yang kedua, berbekam.
Ada janji Rasul di situ. Ya. Maka madu itu mengandung komponen lengkapnya manusia yang disebut dengan asam amino. Asam amino. Jadi asam amino itu letaknya di mana? Ada pada madu, ada pada kurma. Dan mereka ini obat pencernaan yang, tapi yang bisa kita pakai sederhana itu, Anda ambil tatakan gelas. Ustaz, sekarang banyak sekali madu di pasaran. Madu seperti apakah yang dikonsumsi seperti anjuran Rasulullah? Madu yang jelas sanadnya, rawinya, matannya. Serah. Kalau jadi gini, kalau Anda ketemu orang yang jual madu dan jelas orang ini secara sikohnya benar dan Anda tahu dapat madu dari mana, silakan beli. Kalau orang awam, boleh saya katakan frankly speaking, sulit membedakan madu itu benar atau enggak. Kalau nggak ngerti ilmu madunya, saya punya guru madu saya, ya, dia ahli madu banget, itu dia butuh hampir 20 tahun, ya, baru bisa menilai suatu madu itu dari fisiknya, dari rasanya itu beneran madu atau campur dengan macam-macam gitu kan. Ya. Jadi misalkan Anda lihat ada pedagang lebah jualan madu dari tawonnya gitu kan, nah, itu madu asli itu yang paling gampang. Tapi kalau enggak, telusuri sanad madu ini kemana, ya, karena kalau secara kasat mata berat, nggak bisa dites. Dan dulu kan orang bilang kalau madunya ditetesin apa tuh, ditetesin apa, madunya dikasih korek api nanti kebakar. Ya ada gitu kan, atau ditetesin ke kertas nanti kertasnya nggak tembus, tergantung kadar air madunya. Tapi yang bisa kita pakai sederhana itu, Anda ambil tatakan gelas, lalu anda masukkan air sedikit situ, lalu tetesin madu sedikit, lalu Anda goyang-goyangin. Setahu saya kalau madunya benar, dia akan membentuk heksagonal. Yang madunya tadi itu dia akan membentuk seperti heksagonal atau segi 6. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti Nabi. Kita bicara syifa tadi, maka ini salah satu mungkin kaidah lah dalam pengobatan Islam ya. Saya mungkin di sini tidak akan bicara ruqyah. Saya maksud di sini zikir-zikir pagi petang kita saja, atau mungkin sholat kita, tilawah kita, atau zikir-zikir harian kita, mungkin astagfirullah segala macam, itu sudah merupakan obat sebenarnya. Obat bagi jiwa seseorang atau jiwa orang meyakini itu. Ya, bahkan saya melihat ada sebuah video yang dibuat bagaimana seorang penyihir Rusia. Dia katakan ada orang bertanya itu, kenapa kok begitu sulit yang menyihir Muslim? Dia katakan Muslim itu seperti ada pelindung, dia bilang, kekuatan gaib yang tidak tampak. Mereka sholat, mereka baca Quran, sebutkan begitu. Ada video saya pernah lihat itu. Begitulah adanya kita, karena memang, nah ini kalau kita telusurin atau kita ambil benang merah di sini yang kita jadikan pelajaran. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Kenapa? Karena memang secara kaidah Islamnya atau secara apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sendiri, bahwa ya tubuh kita ini ya cuman boneka sebenarnya. Tubuh kita ini boneka, atau mungkin bahasa lebih keren itu tentaranya lah gitu kan, tentara. Ya, tentara. Ini tangan saya, hidung saya, telinga saya, kaki saya, semua bagian tubuh saya ini ya boneka atau kaki tangan saja, tentara saja. Pengendalinya siapa? Pengendalinya jiwa atau hati seseorang. Yaitu Nabi katakan bahwa
Ini pembahasan ini mungkin saya akan sedikit tekankan lagi supaya nanti Bapak Ibu sekalian Anda bisa melihat dahsyatnya konsep ini kalau kita terapkan, dan bermasalah besarnya seseorang ketika dia lalai dengan ini, ya. Nah, apa konsepnya? Tadi pembahasan tentang syifa sudah ya. Syifa tadi ada 3, Quran, maka aplikasikan untuk hidup kita sehari-hari, yakini itu, dan gak usah pikir bagaimana caranya. Satu syifa yang lain adalah madu, ya. Jadi 3 itu diwakili Quran, 1 itu diwakili oleh madu, ya. Maka Anda bayangkan, ada mungkin 90%, mungkin ya 90 berapa persen lah itu. 3 berbanding 1 tadi, ya. Satunya cuma madu, 3-nya adalah Al-Quran. Jadi madu mewakili syifa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran. Maka itu kalau kita ambil kaidah atau pedoman di situ, maka pasti ada janji Allah dalam orang-orang atau bagi orang-orang yang meminum madu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surat An-Nahl yang sering kita baca bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Terdapat kesembuhan bagi manusia. Syifa'ul linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sebuah kabar baik atau mungkin hal yang luar biasa yang kita bisa aplikasikan. Jadi ada Quran, madu seperti itulah. Ya, Qurannya obat sebagai penyembuh buat penyakit hatinya atau jiwanya, tapi juga sekaligus sebenarnya fisiknya juga. Madu itu mewakili fisik yang dia juga bisa mengobati atau memberikan membawa janji Allah tentang kesembuhan bagi orang yang meminumnya, seperti itu. Bahkan Nabi SAW juga jelaskan bahwa dalam sebuah hadis Nabi katakan, Nabi bersabda, syifa fi salasatin. Kata Nabi, syifa itu penyembuh itu ada 3. Syarbatil asal, kata Nabi. Syarbatil asal maksudnya minum madu. Jadi kesembuhan itu dijanjikan Allah salah satunya dengan minum madu, ya. Makanya sekarang sebenarnya kalau kita sudah paham kayak begini, Anda atau kita minum madu itu ya ada adabnya, ada caranya, ada keyakinan, ada iman kita juga yang kita katakanlah tautkan saat kita minum madu tadi, bukan cuma sekedar minum madu, yang bahkan sekarang fitnah terhadap madu ya itu luar biasa, ya. Bahkan ada orang yang kadang-kadang saking keluar biasa takut minum madu. Ya memang betul banyak madu yang tidak benar, ya, meskipun madu yang benar juga banyak, kita madu yang murni asli dan benar-benar dari lebah. Karena mau bikin madu yang tidak dari lebah pun bisa, tapi mau standar tuh bisa gitu loh. Ada airnya, ada kadar enzimnya, segala macam tuh bisa dibuat secara kadar pabrikannya bisa. Ya makanya minum madu itu bagian dari keyakinan kita dan meminta kepada Allah atas kesembuhan dari penyakit yang diderita seseorang, meskipun seringkali yang tidak cukup hanya madu doang, ya seperti itu. Semua jenis vitamin ya baik-baik saja dikonsumsi sih menurut saya sih ya. Dan kandungan vitamin-vitamin itu sebenarnya terlengkapnya ada pada madu. Ya, jadi kalau kita lihat ya madu itu merupakan susunan atau susunan zat gizinya atau bahan nutrisi penting itu ada pada madu sama kurma sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadikan itu sebagai pilihan untuk mendapatkan vitamin, ya madu tadi menjadi salah satu pilihannya. Ditambah dengan ya buah-buahan atau sayur-sayuran. Yang paling gampang begini aja lah kalau mau dapatkan vitamin, enzim gitu segala macam, itu ambil buah-buahan, sayur-sayuran dan potong-potong kecil gitu kan, terus kasih madu, kasih jeruk nipis ya, kasih sedikit lada hitam, itu udah powerfulnya luar biasa itu. Sudah banyak apalagi buah-buahan dan sayuran beraneka warna gitu kan, dan beraneka rasa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua berkaitan dengan madu untuk anak di bawah 6 tahun. Ya, kalau anaknya masih 6 bulan ya, masih 6 bulan di bawah 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan, maka kasih ASI aja. Cukup ASI ya. Tapi ASI-nya itu harus dikuatkan dengan ibunya ya minum ya madu ya, mungkin ada habatus sauda atau mungkin sayuran buah-buahan, ada vitamin atau lemak-lemak yang baik kayak zaitun atau VCU atau kacang-kacangan, itu sangat baik untuk ibu. Dan ASI yang muncul atau mungkin diberikan pada anak itu akan menjadi ASI yang sangat berkualitas, yaitu. Jadi kalau 6 bulan jangan kasih apapun, di bawah 6 bulan jangan kasih apapun ke bayinya ya, kecuali ibunya saja yang minum. Nanti ibunya itu kan dalam bentuk ASI itu akan diteruskan kepada anaknya, itu mungkin.